Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat setrum. Hari ini kita akan praktek jumper sekring sesuai dengan yang dulu sekolah SMK. Pertama-tama siapkan alat dan bahan. Alatnya yaitu tas pen dan tang potong. Bahan box sekring, kabel jumperan, kabel jumper switch, kabel jumper saklar dan sekring. Langsung saja caranya, lepas sekring, puntir ke kiri, putar ke kiri. Oke, pakai tes pen, lepas baut, putar ke kiri. Ada 2 baut. Lepas, taruh di tempat yang aman. Lalu lepas saklar sekring. Lanjut kita jumper switch. Kita dobeli kontaknya. Biar kalau yang ini rusak, kita pakai yang ini sebelah sini ya. Kita dobeli biar kuat kontaknya. Pakai 2 kontak jumper sini dan sini. Oke, tunggu dulu, saya jumper dulu. Jumper sisi bawah, baut bawah positif sama dengan baut positif. Ya, seperti ini. Jumpernya. Lalu sisi atas sini dan sisi atas sini. Oke, jumper kontak. Ini dan ini, baut bawah dan baut bawah, baut atas dan baut atas. Seperti ini, mati hidup. Kontaknya jadi 2. Jika ini masih rusak, kita jumper saklar sekring. Sisi ini dan ini disambung. Oke, ini jumper saklar ya. Jika masih didobeli kontaknya, masih rusak, masih hidup nyala, kita jumper saklar. Saklarnya kita jumper. Ya, baut ini dan baut ini. Sekring, jika sekringnya putus, rusak, tidak harus ganti, leleh atau dan sebagainya. Sementara kita bisa jumper sekring. Ini sama sini untuk jumper sekring. Ini sama sini untuk jumper sekring. Kita jumper dulu. Nah, ini jumper sekring. Jadi nggak pakai sekring ini pun bisa menyala. Bisa menyala dari listriknya. Bisa mengalir dari sini, karena kan ini sudah kita jumper ya. Ini lanjut ke sini, nyambung langsung ke sini. Ini nyambung ke sini, langsung nyambung ke sini, langsung ke atas rumah kita. Langsung ke atas rumah kita, nggak pakai sekring. Tapi nanti kalau sudah diganti sekringnya, ini bisa dilepas. Oke, begitu ya. Dan untuk melakukan semua ini, jika bukan profesional, bukan orang yang ahli, maka matikanlah MCB. Ataupun orang yang sudah ahli pun, kalau nggak terpaksa banget ya, kan ini santai. Utamakan matikan power, matikan MCB pada KWH, biar pekerjaan kita aman dan tidak kesetrum. Dimatikan dulu MCB-nya, baru dibongkar ini semua. Oke, saya akan menjelaskan. Tadi ada pertanyaan, listrik hidup 30 menit, mati 30 menit. Saya pernah menjumpai seperti itu. Mati kadang hidup.
mati 5 menit, 1 menit hidup, kadang lama. Nah, itu masalahnya ada pada sekring ini. Kalau nggak begitu ada pada saklarnya. Itu masalah internal ya, atau masalahnya pada MCB-nya bisa juga, atau masalahnya pada jaringan PLN yang memang ada masalah. Mungkin tegangannya rendah, jadi jika ada beban yang banyak dia drop mati. Mungkin tegangannya 180 volt atau 150 dari 220 volt. Terus kalau mati dia hidup lagi karena bebannya turun, dia nyala lagi, naik turun tegangan listrik. Tapi umumnya itu masalahnya ada pada saklar ini dan masalah pada sekring. Sekring ini biasanya kotor, perlu dibersihkan ininya, dibersihkan kontaknya ini sama ini pentilannya ini dibersihkan sampai kinclong begini, nggak hitam. Terus ini juga dibersihkan rumah sekringnya ini yang dalam, biasanya ada semut atau tayeng. Terus pentilannya yang ini kadang ini kadang ini hitam kosong, itu juga bisa menyebabkan mati hidup. Lalu bautnya ini mungkin kendu, perlu dikencangi bautnya. Yang kedua, saklarnya ini saya pernah juga menjumpai di rumah saya, itu saklarnya itu anggang-anggang itu seperti ini, kadang nyambung kadang enggak, hubungannya renggang, nyambung enggak. Solusinya itu didobeli kontaknya ini, didobeli kontaknya sini dan sini, didobeli ini dan sini, didobeli. Kalau masih mati hidup, ini sekring sudah oke, ini masih mati hidup, bisa dijumper seperti ini. Jadi kita nggak pakai saklar ini, matikannya kita di MCB. Oke ya, yang tanya tadi sudah jelas apa belum? Kalau belum bisa ditanyakan lagi. Ini juga dikencangi, bautnya dikencangi. Jika masih di jumper gini masih ada masalah, kita jumper saklarnya. Terus kalau yang mati hidup cuma satu lampu, itu biasanya lampu itu sendiri mungkin kok mau konslet. Biasanya pernah saya menjumpai kedip dewor, lampu meledos, konslet dan jeglek. Itu cukup. Jika cuma satu lampu berarti lampu itu yang masalah. Entah lampunya yang konslet, dilepas dulu lampunya baru dinyalakan. Kalau masih jepret, mungkin kabelnya ada yang short, mungkin rumahnya sekring ada yang short. Dan untuk menangani semua itu, matikanlah MCB jika bukan profesional. Jika profesional bisa dinyalakan sambil mengecek powernya. Terus ada yang masalah apalagi ya, masalah meteran ada kayak ngorok, meteran bunyi krok itu juga biasanya kadang embun atau kadang kontaknya bautnya itu tidak rapat, jadi ada spark, ada bunga api gitu, ada bunga api yang akan mengakibatkan panas ya. Seperti sekring ini sering dijumpai sekring juga panas dan leleh, itu karena kontak ini dan ini tidak sempurna. Bisa jadi orang yang memasangnya itu begini saja, nggak dirapeti begini. Ini harus rapat ya, nggak dirapeti, jadi akhirnya timbul panas dan leleh, listriknya mati hidup. Atau juga kadang-kadang ini dipakai rumah semut ya, jadi setrumnya itu terhalang oleh rumah semut, tayang juga, itu juga bisa mengakibatkan listrik mati hidup.
Ya, sekian solusi dari saya. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumper kontak, jumper saklar, jumper screen. Salam setrum.